yaitu dengan data tanah yang soil investigasi. Untuk tanah yang berkohesi ini ada ketentuannya ya. Untuk daya dukung ujung ada versil, coil, kulhai. Kalau daya dukung friksinya ada general, metode pendekatan general, B method atau coil Castello. Untuk tanah ini yang tanah tidak berkohesi, yaitu tanah berpasir. Nah, ini untuk berpasir. Untuk tanah yang berkohesi seperti apa? Untuk tanah yang berkohesi ada pendekatannya adalah dengan end bearing untuk dengan ini 9 gamma ya. Untuk daya dukung ujungnya, untuk daya dukung selimutnya ada pendekatan dengan metode beta, alfa dan gamma. Kemudian untuk analisis berdasarkan pengujian langsung ada SPT ini tadi yang saya sebutkan SPT. Ada CPT atau sondir yang kita kenal dengan sondir. Maka pendekatannya dengan SPT ada Meyerhof dan Breut. Untuk ini yang ujung ya, daya dukung ujung, ini end bearingnya, ini untuk yang friksinya atau selimutnya itu dengan menggunakan metode Meyerhof juga dan Breut. Untuk sondir dengan menggunakan pendekatan untuk daya dukung ujungnya ada Dutch LCBC, yang selimutnya juga menggunakan Nottingham dan LCBC. Ya, ini seperti yang saya dulu di 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan. 2 minggu yang lalu, mohon maaf, 2 minggu yang lalu bagaimana perhitungan daya dukung tanah untuk fondasi dengan menggunakan data sondir. Nah, kemudian ada juga pendekatan dengan menggunakan pile driving analysis atau dinamik method ya, atau pendekatan dengan beban dinamik. Ada pile driving formula ya, ini yang PDA ya yang bisa dipakai. Ada yang menggunakan wave equation, persamaan gelombang, ada yang menggunakan case method dan Chapwa. Nah, ini pernah ada dulu mahasiswa itu membandingkan dengan pendekatan dinamik method seperti ini, tapi juga kalau mau melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan ini, maka teman-teman harus menyewa alat, dan alatnya cukup mahal. Serta ketika kita mau menguji daya dukung tanah real di lapangan dengan menggunakan dinamik ini, itu juga akan mengganggu. Kalau ini masih dalam pelaksanaan konstruksi, maka akan mengganggu pelaksanaan konstruksi. Itu resikonya nanti kalau dengan menggunakan pendekatan dinamik. Nah, kemudian bagaimana perhitungan daya dukung fondasi tiang? Yang jelas ada 2 komponen ya, daya dukung ujung atau GP N atau disebut dengan yang tadi end bearing ya, dan daya dukung selimut atau disebut dengan skin friction. Nah, kemarin itu ada salah satu teman-teman saudara yang menyelesaikan PBG itu sudah sampai fondasi. Saya salut sekali ya. Saya harap ya teman-teman mau belajar semua ya, tidak sekedar nyalin ya, tapi tidak pernah difikirkan. Tapi ya harus, ketika kamu menyalin atau mengerjakan tugas itu ya setidaknya tahu konsepnya, jangan asal menyalin dan contek ya. Jadi teman-teman harus kreatif, ATM. Tidak hanya A aja ya, amati dan tiru ya, tapi juga bagaimana teman-teman itu bisa memodifikasi apa yang diamati, yang ditiru. Saya tidak menghalalkan yang namanya mencontoh atau mencontek atau disebut dengan perbuatan cheating atau curang ya, cheating. Tetapi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan sebagainya, kalau tidak ada contohan pun tidak bisa, pastinya kan begitu. Jadi saya harap teman-teman itu bisa mempelajari. Ya, saya salut sekali bagi teman-teman di sini mengerjakan PPG itu sudah sampai fondasi. Tinggal nanti bagaimana menggambar detailnya. Nah, di sini yang dimaksud bagaimana mendesain fondasi. Tentunya teman-teman di dalam PPG itu kan sudah menganalisis struktur ya. Modelnya bagaimana, 2D atau 3D. Nah, kemarin kalau misalkan 2D, maka teman-teman harus dapat yang namanya reaksi PU ya, PU. Momen yang sumbu mana? Sumbu X kah? Atau yang sana kalau itu sumbu X, maka ini ada sumbu Y ya, ada 2 sumbu ya, jelas itu juga harus diperhatikan.
Kalau 2 dimensi biasanya cuma satu sumbu saja dan gaya horizontal. Reaksi horizontal. Nah, reaksi-reaksi tumbuhan yang ada di analisis struktur nanti kita akan gunakan untuk mendapatkan jumlah tiang panjang yang akan kita butuhkan setelah teman-teman menghitung perhitungan daya dukung satu tiang pondasinya. Nah, dengan menggunakan pendekatan apa? Sehingga nanti teman-teman ketika menghitung daya dukung pondasi, sudah saya jelaskan di beberapa minggu lalu, ada beberapa pendekatan ya. Beberapa pendekatan, jadi salah satunya ini tadi ya. Paling tidak dengan menggunakan data tanah, tetapi juga ada yang menggunakan kapasitas satu tiang panjang. Kalau menggunakan kapasitas satu tiang panjang tentunya belum bisa mewakili untuk perhitungan daya dukungnya. Ya. Yang jelas kapasitas satu tiang panjang nanti ya itu nilainya akan lebih kecil sebenarnya daripada daya dukung bisa jadi nanti. Kalau dalamannya cukup dalam pondasinya. Sehingga ya resikonya pondasi yang digunakan tadi bisa jadi dia menggunakan pondasi bor pile. Kalau tiang panjang ya kemampuan pondasinya tadi, nah tergantung dari situ. Nah di sini, jadi menghitung daya dukung ujung di sini tentunya adalah luasan dari penampang yang ada di pondasi bor atau tiang panjang ya. Bentuknya bisa, kalau ini lancip ya bentuknya bisa digunakan luasan lancip. Tapi umumnya menggunakan diameter ya, pakai diameter saja. Kemudian ini dengan pendekatan terzagi ya, seperti rumusnya pondasi dangkal, ya toh, CNC QNQ ditambah gamma setengah gamma B N gamma, ya toh. Nah, cuma yang ini tentunya harus dapat data tanah di bawah pondasi. Sehingga yang dominan memberikan tekanan atau daya dukung kalau misalkan ini adalah tanah berkohesi ya, ini untuk tanah berkohesi. Kalau tanah berpasir nanti maka yang setengah 0,5 gamma B N gamma itu yang akan berdominan menghitung menentukan nilai dari daya dukung tanah. Kemudian friksi, untuk yang friksi maka di sini yaitu di perhitungan gesekan sepanjang dari tiang dalamnya, tiang panjang atau tiang bor ini ya. Nah tentunya kalau ini yang menyesuaikan dengan jenis tanah di setiap lapisan tanahnya. Maka teman-teman bisa diperhatikan dengan data sondir juga ada, dengan data NSPT juga ada, bisa menggunakan nilai rata-rata. Ya, pendekatannya seperti yang saya jelaskan di 2 minggu lalu di perhitungan pondasi tiang panjang. Sehingga formula statik untuk daya dukung pondasi itu adalah daya dukung ujung atau N bearing ditambah dengan daya dukung selimut dikurangi berat pondasinya, pondasi atau berat satu tiangnya dikurangi berat satu tiang beratnya. Nah seperti ini. Nah nanti coba dipelajari sendiri ya di sini ya, akhirnya ya.